Shalom dan selamat pagi Bapak Saudara. Jumpa lagi dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Untuk hari ini Selasa 3 Januari 2023. Kita akan bersama membaca dan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan kita menjalani hari-hari karunia Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita memohon hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari baru anugerah-Mu, sehingga kami boleh bangun dengan sukacita baru di hari ini. Kami mau menjalani segala aktivitas kami, namun kami mohon kekuatan penyertaan dari Tuhan. Kiranya firman yang akan kami baca ini boleh menjadi kekuatan kami dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ini doa kami. Kami siap membaca dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan, mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu, dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan
pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan kita ini diberi judul perjumpaan. Bapak Ibu Saudara, dalam sejarah Alkitab berbagai cara dilakukan oleh Allah untuk menjumpai manusia. Misalnya kepada Abram, Allah menjumpainya dekat pohon terbantin di More. Musa dijumpai Allah di Gunung Horeb. Waktu pertama kali berbicara kepada Musa, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api keluar dari semak duri. Bacaan kita saat ini diceritakan tentang Allah menjumpai Yakub dalam mimpi. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan ke Haran, Yakub tertidur di tengah padang gurun. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Yakub benar-benar berada di antara batu dan tanah yang keras. Namun malam itu Yakub menemukan bahwa Tuhan berada bersamanya, berkarya baginya, dan mempunyai rencana yang sempurna bagi hidupnya. Yakub mungkin terpisah dari rumah, tetapi ia tidak terpisah dari sorga. Akhirnya Yakub mengawali harinya dengan menyembah Tuhan dan mengubah bantalnya yang keras menjadi mezbah yang kudus. Ia memberi tempat itu nama yang baru, Rumah Tuhan. Batu yang didirikan Yakub akan menjadi peringatan bahwa di tempat itu Tuhan ada dan menjumpainya walaupun ia tidak mengetahuinya. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Itu ada di ayat 16. Bapak Ibu Saudara, iman Yakub yang lemah segera dibangkitkan untuk mengawali kehidupannya yang baru. Ia kemudian bernasar walau kedengarannya sedikit menawar, tetapi sekaligus ada permohonan agar dapat kembali dengan selamat ke rumah ayahnya untuk menjalani tahun yang baru ini. Serahkanlah kepada Tuhan semua rencana dan perjalanan kita. Tuhan akan mengantar kita dengan penuh selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menyapa kami, yang terus menguatkan kami di tahun yang baru ini untuk menjalani hari demi hari kehidupan kami. Kiranya iman kami semakin dikuatkan seperti Yakub,
agar hari demi hari kami semakin kokoh berpegang kepada firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, kiranya dipulihkan melalui makanan, minuman, obat-obatan, apapun Tuhan pakai menjadi saluran kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang akan bekerja, kiranya Tuhan beri kemampuan untuk mengangkat tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Juga berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan beri kebijaksanaan dalam memerintah daerah kami, supaya semakin membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ini doa kami ya Tuhan. Kami siap menjalani hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan harian dari Bukit Sion Makale untuk hari ini, Selasa 3 Januari 2023. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.